Bismillahirrahmanirrahim. Makanya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di akhir surat Al-Baqarah, kan tuh ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh. Itu doa orang habis beribadah. Dia habis beribadah, habis sholat misalnya, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Udah beribadah masih minta maaf sama Allah. Ya Allah, jangan marah ya sama saya kalau saya ada yang silap, ada yang lupa, ada yang gak sempurna. Ini orang beriman, udah beribadah masih minta maaf. Sama kayak ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Maksudnya apa? Kalau dakwah kamu sudah sukses. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalau dakwah kalian sudah sukses. Orang berbondong-bondong ikut pengajian, orang berbondong-bondong berhijrah. Jadi tren baru sekarang Islam misalnya di zaman dulu Nabi. Orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dakwah kamu tuh udah keren banget, usaha kamu tuh udah maksimal. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, maka pujilah Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Habis berdakwah, habis sukses malah disuruh beristighfar. Dan yang disuruh itu adalah Nabi loh secara personal, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mungkin mengatakan fasabbihu bihamdi rabbikum wastaghfiru gitu kan ya. Tapi karena personal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi banget yang disuruh. Kalau Nabi aja disuruh istighfar apalagi umatnya. Dan Allah menyuruh Nabi istighfar bukan habis berbuat dosa, bukan. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Kapan disuruh istighfar? Habis sukses dalam dakwah disuruh istighfar. Kenapa? Inilah mukmin. Dia gak pernah merasa dirinya sempurna. Dia gak pernah merasa bahwa ini karena kerja saya, karya saya, hasil jerih payah saya, karena saya hebat. Enggak. Istighfar tetap kepada Allah. Karena kalau gak Allah tolong kamu gak akan sukses. Gitu maksudnya. Kenapa kalau Allah gak tolong kamu gak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu gak bisa sukses. Soalnya yang kamu lakukan itu belum maksimal, belum ideal, belum sempurna, belum istimewa. Tetap aja ada kurangnya. Karena sifat dari insan, mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada salah dan lupa, pasti. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan, yu'tu nama atau berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, kayak gitu-gitu, tilawah, hafal Quran, tapi hatinya masih wa qulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena nggak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin nggak? Nikmat ibadah istidraj. Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Nggak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah, gak mungkin istidraj, itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Tetap mereka ngerasa saya banyak kurang, saya masih, kalau sholat pasti tadi ada yang gak khusyuknya. Ada yang khusyuk 4 rakaat sholat isya, pasti ada hilang-hilangnya gitu kan ya. Lebih tepatnya ada khusyuknya sedikit, sisanya hilang. Mungkin itu lebih tepat buat kita nih. Gak sengaja kok udah salam aja. Atau tadi sujudnya 2 kali pas sekali ya. Tadi saya ruku gak sih? Apalagi kalau sholat sendiri tuh. Pas udah sujud, tadi saya ruku gak sih? Kan suka gitu tuh. Pas udah berdiri, tadi saya tahiyat gak sih? Atau langsung dari sujud langsung berdiri. Kan suka gitu. Salam, tadi saya syahadatan gak ya? Jangan-jangan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Pas berdiri, tadi saya baca Al-Fatihah gak ya? Udah mau ruku aja, suka gitu. Berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita. Tilawah juga gitu, pasti banyak baca yang salah. Jangan-jangan salah huruf, salah makna harusnya dosa. Puasa juga gitu, gak bisa jaga pandangan. Atau sedekah juga gitu, jangan-jangan saya sedekah belum bersih-bersih amat atau belum maksimal. Masih banyak yang saya tahan, masih kikir. Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna. Sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya nggak pantas tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian,
baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis qudsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis qudsi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh. Kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis qudsi gitu. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain. Berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya gak pantas tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah. Ya Allah ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan gak ada peluang. Sesama mukmin, sesama muslim, gak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Nah kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Mu'minun yang ayat 60 tadi, coba mundur beberapa ayat 55 itu jelas banget. Jadi satu paragraf ini lagi ngomongin tentang bab GR nih. Ayat 55 itu orang yang GR. Surat Al-Mu'minun ayat 55 Allah bilang, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti kata Allah. La yash'urun itu enggak sadar, enggak ngerti, enggak ngerasa. Jadi enggak selalu ketika Allah numiddu lahum mim malin wa banin, ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak, maksud harta dan keturunan tuh kehidupannya bahagia, rumah tangganya aman-aman aja gak ada masalah. Maka berarti nusari'u lahum fil khairat belum tentu. Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia, belum tentu. Kalau gitu kita suudzon sama Allah, enggak. Kita tetap berpikir Allah itu maha baik. Terus kalau kita dapat nikmat, itu bukti bahwa Allah maha baik, bukan karena kita pantas. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah, antara dua. Antara Allah emang baik banget walaupun kita nggak pantas, atau Allah sedang menguji kita dengan ujian yang kita senangi. Dulu ketika masih sendiri, setiap malam tahajud, ya Allah beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Nggak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga, yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum. Mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya. Walaupun mungkin doa saya gak fasih. Doain setiap malam tahajud. Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih. Spesifik. Hidungnya, matanya, wah segala macam. Gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud gak? Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang, itu juga kadang-kadang. Karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Macet banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling. Secara kilonya kayak gitu ya. Tapi rasanya berat, taruh lengan, aduh gimana nih caranya, ntar dia terbangun. Kan saya nggak pengen ngebangunin dia, kasihan, alasan ya modus. Nggak tahajud, atau tahajudnya telat. Atau mulai berkurang, lama-lama tadi tahajud 11, sekarang jadi tinggal 8, 4, 2, tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh dijamak dengan duha. Kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi, berjamaah. Jamak subuh sama duha berjamaah sama suami istri, kan kompakan ya. Masya Allah luar biasa, kompak, istiqomah, menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita gak punya kerjaan, nganggur, akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan, jadi gak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal, kayak gitu-gitu.
Nah ini artinya jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.